بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور يا سيدي يا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kadang kita hidup di muka bumi ini, angan telah mendahului perjalanan karunia Allah. Angan keakuan hamba ini telah merambah jauh pesiar, hingga sampai dia lupa asal usul dirinya yang bersumber dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terlampau diasupi dengan makanan bumi, maka angan ini berjalan tidak pernah mengingat kembali jalan pulangnya. Maka benar apa yang ditauhidkan angan-angan ini melalui otak yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, selalu mengucapkan dengan tauhid la. Ana, anta, anta. Pengakuan ketauhidan, kesaksian terhadap Allah yang cukup panjang lama berbincang. Keakuan diri sebagai hamba ini berada di sisi kiri daripada dahi kita. Itulah nafsu bumi, itulah keegoan kita. Keegoan yang pernah menginap lama, keegoan yang tidak pernah pulang-pulang ke tempat asalnya, habitatnya. Itulah diri yang penuh dengan nafsu bumi. Itulah diri yang diciptakan Allah bernama ruh jasad nafsu bumi. Ketika ingin lebur di dalam nafsu rabania, maka butuh mujahadah yang panjang, mujahadah yang disengajakan dan mujahadah yang tidak disengajakan. Mujahadah yang disengajakan adalah mujahadah dalam keadaan sadar berfikir, sedangkan mujahadah yang tidak disengajakan adalah mujahadah laduni karomah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilham ilahiyah dari negeri gaib. Maka Abah sering bertausiah bahwa mari kita awali dengan mujahadah dengan sengaja, mengawetkan, membersihkan, mensucikan 9 pintu jasad ini. 2 pandangan mata mari kita jaga dari perbuatan dosa. 2 pendengaran telinga, pembicaraan mulut dan lidah perkataan ini. Hirup napas melalui 2 lubang hidung, lubang dubur dan kemaluan kita. Perbuatan daripada kedua tangan dan perbuatan dan arah langkah daripada kedua kaki kita. Mari kita jaga bersama dengan sengaja, menghindari daripada perbuatan kemaksiatan yang ada pada pintu-pintu jasmania ini. Sedangkan untuk mendatangkan karomah dan laduni Allah, ilham ilahiyah, agar nafsu bumi ini lulu lantah, hancur, lebur, fana di dalam nafsu rabania, kita diberikan tausiah oleh Abah dengan amalan-amalan zikrullah dan zikir yang sangat ampuh untuk menumpas tindih, hancur, leburkan darah kotor pada jantung hati ini adalah zikir nafi, isbat. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, atau la ilaha nafi illallah isbat, la ilaha nafi illallah isbat, la ilaha nafi illallah isbat, atau a nafi i isbat, u nafi a nafi i isbat, u nafi a nafi i isbat, u nafi, insya Allah. Itulah 2 media, sarana bagaimana caranya kita menghapus, meluluhlantahkan keakuan kita sebagai hamba yang nama lain disebut dengan angan-angan, imajinasi, hayalan. Apabila semakin tebal nafsu bumi, keakuan kita, angan-angan dan akaliah ini yang ada pada otak ini, maka begitulah sampai-sampainya kita mengatakan kita tidak bisa atau belum bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
secara adab dan akhlaknya, maka tidak pantas sebagai seorang hamba mengatakan tidak menerima ujian dari Allah atau tidak mampu menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di manakah sifat qanaah kita? Sifat qanaah itu datang pada saat kita dengan sengaja membersihkan dan mensucikan 9 pintu jasad. Sifat qanaah itu datang ketika kita dengan sengaja memasukkan zikir nafi isbat ke dalamnya, agar sifat qanaah itu terpancar nur qanaah, nur Muhammad di balik sagofah, di balik dinding kolbi yang indah ini. Datanglah ilham ilahiyah, datanglah laduni Allah, datanglah karomah Allah. Kalau sudah datang nur pancaran laduni Allah, maka insya Allah di balik hati ini akan siap adanya untuk menerima segala ujian apapun juga. Karena batang tubuh ini adalah batang tubuh Allah, jiwa dan nafas ini adalah jiwa nafas Ahmad Allah Subhanahu wa taala. Nur ini adalah nur Muhammad Zatullah yang berada di balik semuanya. Tidak ada lagi hubbu dan cinta dunia, maka tidak ada lagi sifat ngambek putus asa. Tidak ada lagi sifat mengatakan bahwa tidak menerima dan tidak mampu menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masih rasa perih karena dunia, kalau ada masih rasa perih karena persoalan-persoalan dunia, maka bertanyalah pada hatimu, masih ada tirai hijab yang begitu tebal. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi rasa perih, maka insya Allah kita sudah melangkah jauh ke depan. Kita sudah berada di pagar dan area negeri Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat baik-baik ayahanda, bunda dan anandaku, wajar dan wajar saja kalau kita masih dalam tahap proses belajar untuk masuk menuju berjalan mi'raj menegeri Allah, maka ujian itu akan datang dan sifat keakuan diri ini akan muncul. Bagaimana caranya kita menghancurkan sifat keakuan ini? Itulah dengan cara qanaah yang akan datang secara laduni maupun qanaah yang akan datang dengan disengajakan oleh diri aku ini. Pesan terakhir, banyaklah berpuasa untuk mengalahkan nafsu bumi. Berpuasa zahir dan berpuasa batin. Banyaklah berzikir untuk mengalahkan nafsu bumi. Zikir nafi isbat, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.